Hai teman-teman, jangan lupa like dan subscribe Indri Kiki Channel. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Prasetyo Wiranata dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Cananda dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Diaka Kenarif dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Dian Pratama dari kelompok 1. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum. Perkembangan di bidang politik meliputi persoalan lembaga negara, hak asasi manusia, demokrasi, dan hukum. Pembangunan negara Indonesia sebagai negara modern, salah satunya membangun sistem pemerintahan yang sesuai dengan zaman. Adapun lembaga negara Indonesia yang sesuai dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Lembaga ini harus sesuai dengan sistem pemerintahan yang berdasarkan nilai Pancasila. Demokrasi yang negara kita kembangkan adalah demokrasi Pancasila. Adapun yang dimaksud demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana semua warga negara memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Sistem demokrasi mengutamakan musyawarah, mufakat, dan kekeluargaan. Sistem demokrasi tumbuh dari tradisi nilai budaya bangsa. Salah satu perwujudan demokrasi di Indonesia adalah sistem pemilihan umum. Pemilihan umum dilakukan untuk memilih pemimpin. Di lingkungan sekolah, salah satu pelaksanaan demokrasi melalui pemilihan ketua OSIS. Pembangunan dalam bidang hukum diarahkan pada terciptanya sistem hukum nasional yang berlandaskan Pancasila. Hukum nasional harus bersumber pada nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. 2. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi. Sistem perekonomian yang dikembangkan adalah sistem ekonomi yang berdasarkan nilai Pancasila. Landasan operasional sistem ekonomi yang berdasarkan nilai Pancasila ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 33 yang menyatakan beberapa hal berikut. 1. Perekonomian negara disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 3. Bumi dan air kekayaan alam yang terkandung dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmurannya rakyat. 4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Berbagai wujud sistem ekonomi, baik yang sudah ada dalam masyarakat maupun bentuk pengaruh asing, dapat dikembangkan selama sesuai dengan nilai Pancasila. Contoh perwujudan nilai Pancasila di bidang ekonomi adalah sistem koperasi yang dijalankan atas asas kekeluargaan. 3. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya. Tujuan pembangunan nasional adalah terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Perwujudan nilai Pancasila di bidang sosial budaya berkaitan dengan berkembangnya nilai sosial dan budaya di masyarakat. Agar perkembangan tersebut tetap sesuai berdasarkan nilai Pancasila, sistem sosial dan budaya dalam masyarakat harus dikembangkan sesuai dengan nilai Pancasila. Sistem nilai sosial yang ada dalam masyarakat Indonesia harus dikembangkan agar lebih maju dan modern. Oleh karena itu, proses modernisasi perlu dikembangkan. Contoh nilai sosial yang disesuaikan dengan Pancasila yaitu musyawarah dan bergotong royong. Nilai-nilai tersebut harus dipertahankan di tengah perkembangan nilai sosial di masyarakat. Demikian juga nilai sosial dari luar seperti bekerja keras, kedisiplinan, dan diterima sesuai nilai Pancasila. Sikap feodal yaitu memberikan kekuasaan besar untuk golongan bangsawan merupakan paham yang bertentangan dengan nilai Pancasila dan perlu dicegah perkembangan. 3. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam pertahanan, bidang keamanan dan pertahanan. Pembangunan dalam bidang pertahanan dan keamanan secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 27 ayat 3 yang menyatakan bahwa pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Demikian juga pasal 30 ayat 1 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara.
Usaha pertahanan dan keamanan negara Indonesia dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Dengan demikian, kedua pasal ini menegaskan perlunya partisipasi rakyat dalam upaya bela negara serta usaha pertahanan dan keamanan negara. Bentuk partisipasi rakyat dalam pembelaan negara sudah ada dalam masyarakat. Contohnya seperti adanya kegiatan roda malam atau sistem keamanan lingkungan yang melibatkan secara bergantian. Di beberapa daerah juga terdapat lembaga masyarakat yang bertugas menjaga keamanan masyarakat. Seperti Pecalang di Bali, lembaga ini dibentuk oleh masyarakat untuk menjaga keamanan lingkungan masyarakat. Fuck